sahabat Queen Latifah dimanapun berada. Kembali lagi pada sesi live minggu ini. Dan minggu ini memang temanya masih seputar kesehatan ya. Dan tapi kita akan menjurus ke spesialis gitu. Nah, tapi sebelumnya saya mau nanya dong, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, sahabat Queen Latifah, saat ini masih tetap dalam keadaan pandemi nih. Jadi, sahabat Queen Latifah benar-benar harus mempersiapkan diri buat selalu menjaga stamina tubuh, kemudian menerapkan protokol kesehatan COVID-19 gitu ya. Oh ya, sebelum hari ini kita membahas lebih lanjut tentang apa sih sebenarnya dan tentang hal-hal yang mungkin kita nggak tahu mengenai USG kehamilan. Oke, sahabat Queen Latifah, mungkin saya mau dengar dulu dong suaranya. Kira-kira yang baru gabung, hai, ada Mbak Ninin 4, ada Sunya Dewi. Mungkin bisa kasih tahu dong suara saya kedengeran atau enggak ya? Mungkin bisa dikasih di kolom komentar suaranya kedengeran atau enggak, biar enak nanti kita komunikasinya. Hai Cahya Rusda 5 udah bergabung, selamat sore. Nah, oke teman-teman, kita hari ini mau bahas tentang USG kehamilan, dan sore hari ini saya didampingin atau nanti saya ngobrolnya sama dokter spesialis kandungan Queen Latifah, yaitu dokter Okta. Nah, hari ini kita ajak bergabung dulu yuk dokter Oktanya. Waktu 30 menit ke depan buat nanti sama-sama mempelajari tentang USG itu sendiri ya, sahabat. Oke, selamat sore dokter Okta. Halo, selamat sore. Di sana kelihatan nggak ya gambarnya ya? Oh, kelihatan dok, kelihatan banget Kelihatan ya? sempurna. Iya. Soalnya di sini nggak kelihatan. Oh iya, oh gitu nggak kelihatan. Oh, ya udah nggak apa-apa Oh deh. iya. Oh iya dok, lagi di mana nih dok? Lagi di rumah mau berangkat. Oh iya, mau berangkat praktik ya dok. Ya, Oke betul. dok. Mm-mm. Dok, mungkin minta waktu 30 menit nih dok, ke depan Oke, nanti kita oke. mau bahas tentang USG kehamilan. Ya, Nah, ya. ya, ini udah ada beberapa yang gabung nih, Zahara Amira. Dok, mungkin Mm. kami masih penasaran sih dok ini ya, sebenarnya USG itu apa dok? Karena kan kalau ngeliat dari sisi medis, ultrasonografi nih, bahasa awamnya apa sih dok itu sebenarnya? Ya, USG ya, ultrasonografi. Ya, awalnya juga kita bilangnya alat USG ya. Jadi itu sebenarnya Iya. suatu alat tujuannya untuk melihat organ di dalam tubuh manusia. Gitu ya. Jadi Oh, bukan cuma bayi gitu. sebenarnya, bisa ngelihat banyak Mm-mm. macam. Paru-paru bisa dilihat, Mm-mm. jantung bisa dilihat, hati bisa dilihat, lambung juga bisa, usus juga bisa, kan Oh, gitu. iya, Jadi iya. banyak. Dan dia menggunakan gelombang suara. Jadi bedanya dengan ronsen. Kan ada juga tuh Mhm, alat ronsen, misalnya patah tulang. Ya, patah tulang mhm, terus di ronsen, kan begitu. iya Ronsen betul, itu betul. dengan sinar radioaktif. Jadi kalau Oh, ronsen itu oh sinar gitu. X, ya, sinar radioaktif menggunakan bahan Ah, radioaktif. Ya itu nggak oh bisa kalau gitu. buat orang hamil karena kan ada bahan radioaktifnya, nanti bayinya kena kena sinar radioaktif bisa Paparan ya. berbahaya. Oh Betul. Nah, iya, kita menggunakan baik. gelombang suara. Jadi itu aman ya dipergunakan pada Mhm. orang hamil. Dan sekarang alat USG itu sudah begitu maju ya teknologinya sehingga Iya, banyak betul, yang bisa betul. dikerjakan dengan alat USG. Jadi itu. Oh, oke. Oke. Mm-mm. Iya nih, Queen Latifah kebetulan udah makin canggih nih, Dok. Iya, udah punya alat USG Iya, baru beli. iya, sombong banget ya, Dok. Oh iya, Dok. Bicara soal USG nih tadi ya, Dok, tidak Mm-mm. hanya untuk kehamilan, tapi mungkin sore ini kita mau fokusnya tentang kehamilannya dulu nih, Dok Ya, ya. Nah, dari sisi kehamilan, sebenarnya jenis-jenis USG itu apa aja sih, Dok, dan manfaatnya gimana? USG itu untuk mengatur Dikit gangguan nih, Dok. Oh ya, mohon ditunggu ya sahabat Queen Latifah. Ini sepertinya ada gangguan sinyal. Oke, coba kita ajak dokter Okta lagi ya. Oke,
ya, sebentar ya sahabat Queen Latifah. Ini sepertinya sedang mengalami gangguan teknis. Oh, mungkin teman-teman sahabat Queen Latifah yang ada di rumah yang lagi nonton itu bisa kali ya buat apa namanya, kasih pertanyaan yang mungkin nanti bisa kita jawab bareng-bareng dengan Dokter Okta. Oke, sebentar ya teman-teman, sambil menunggu Dokter Okta, ada yang mau tanya apa nih? Biar kita bahas bersama-sama. Boleh ya ninggalin pertanyaan. Mohon ditunggu ya. Oke, masih menunggu Dokter Okta. Ini lumayan nih. Banyak yang gabung lagi nih. Halo, halo. Halo dok. Dok menghilang. Iya, ini sekarang kelihatan nggak di situ? Mukanya yang nggak kelihatan dok. Tapi nggak apa, suaranya jelas kok dok. Gimana nih? Bentar. Kayaknya mungkin harus sleep dulu kali ya. Bentar. Oh iya. Oke, ditunggu ya sahabat Queen Latifah. Ada Septina Evita _ Wulandari. Hai, ada Yunan Tika. Hai juga. Oke. Sepertinya sore hari ini rasanya gimana gitu ya, masih pandemi tapi sebenarnya kondisi di luar tuh aduh udah gimana tuh, rame banget. Ya ini. Nah dok, Oke ya, deh. kelihatan muka gantengnya dok. Oke deh. Iya, tadi itu. Lanjut ke yang tadi dok. Ya betul. Apa namanya? Buat apa sih USG? Dan tadi kan kita tujuannya adalah mau melihat sesuatu yang ada di dalam tubuh manusia, terutama tadi kehamilan. Jadi kita mau melihat nomor satu, ini hamil bener apa enggak? Oh, iya. Kan hamil itu kan lewat haidnya terlambat, kemudian dites, kok tesnya garisnya 2 kan gitu. Ini bener hamil apa tidak? Nomor satu memastikan kehamilan. Jadi hamil itu pertama ada kantung hamilnya. Itu harus kita lihat kantung hamilnya ada atau tidak pada saat sudah terlambat haid tadi. Oh, kantung hamilnya ada. Itu ada, letaknya di mana? Karena hamil itu letaknya harus di dalam rahim. Ya kan? Betul. Ya. Kalau di luar rahim ragu nih. Betul, nanti ada masalah tuh kan begitu. Oh, ini benar letaknya kantongnya ada dalam rahim, berarti hamilnya baik. Nomor satu itu dulu. Nomor 2, ternyata nggak ketemu nih di dalam rahim. Jangan-jangan hamilnya di luar rahim. Artinya hamilnya di luar kandungan. Itu yang kita sebut sebagai hamil di luar kandungan. Atau hamil ektopik, kan begitu. Ada. Itulah pentingnya pemeriksaan USG pada awal kehamilan. Jadi kalau sudah terlambat haid, tesnya positif, segera periksa. Tujuannya apa? Memastikan bahwa ini benar-benar hamil dan hamilnya baik. Nomor satu itu. Nomor 2, kita memastikan berikutnya. Di dalam kantung tadi sudah ada bayinya atau belum? Karena kan hamil itu kan dibungkus kantung ya. Nah, dalam kantung itu harus ada bayinya. Nah, kita pastikan dengan alat USG. Bisa. Nah, nanti ada nggak bayinya? Oh, ternyata ada nih, kantungnya ada, dalam rahim, bayinya ada. Nomor 3 berikutnya kita pastikan, bayinya hidup atau tidak. Karena ada bayi yang nggak hidup di dalam kandungan kan? Ya, betul. Nah, kita pastikan, oh ini kantungnya ada dalam kandungan, bayinya ada dalam kantung kehamilan, dan bayinya hidup. Itu yang kita definisikan sebagai kehamilan yang baik. Nomor 1 itu, memastikan kehamilannya baik atau tidak. Nomor 2, memastikan usia kehamilannya. Oh, saya haid terakhirnya ini bulan kemarin dok, tanggalnya lupa. Nah, kan bingung nanti menghitung usia kehamilannya berapa nih, karena hitungan usia hamil adalah dari hari pertama haid yang terakhir. Dengan alat USG kita bisa, kalau pemeriksaannya di bawah 12 minggu, artinya di bawah 4 bulan atau 3 bulan, ya begitu. Makanya awal-awal kehamilan harus periksa, supaya memastikan, ini cocok nggak nih usia yang dihitung dari haidnya dengan keadaan sesungguhnya bayi dalam perutnya.
cocok nggak, sesuai nggak. Nah, itu bisa Iya, kita iya, dengan iya. alat USG karena paling akurat. Jadi kalau sudah hamilnya sudah 9 bulan, sebentar lagi lahiran, terus tanya sama dokternya, dok ini lahiran tanggal berapa ya HPL-nya ya? Wah, susah, nanti tambah banyak kesalahannya. Jadi Iya, paling iya. akurat alat USG adalah dipakai untuk memeriksa atau memastikan usia kehamilan pada awal Mm-mm. kehamilan, yaitu pada trimester yang satu Mm-mm. di bawah 12 minggu. Mm-mm. Itu nomor satu itu. Mm-mm. Nomor dua, kemudian pada hamil 3 bulan, kita harus Mm-mm. bisa memastikan kelengkapan dari struktur bayi. Bayi itu harus Mm-mm. ada kepalanya, harus ada Mm-mm. tangannya, harus ada kakinya. Nah, itu kita Mm-mm. Iya, pastikan betul. pada usia yang awal, ya, pada usia Ah, 12 minggu sampai 14 minggu. Jadi kalau oh kita iya. lihat Mm-mm. bayi sudah nggak ada tangannya misalnya, atau nggak ada kepalanya, kita sudah bisa tahu dari awal-awal kehamilan. Kenapa itu Mm-mm. harus kita ketahui? Karena mungkin ada kelainan-kelainan yang berat, cacat-cacat yang Mm-mm. berat. Kan itu kalau dibiarkan terus sampai bayinya cukup bulan kan kasihan. Kalau dia nanti Iya, nggak bisa betul. hidup di dunia luar atau nanti dia jadi tanggungan selama-lamanya untuk orang tuanya, padahal dia Mm-mm. artinya tidak bisa hidup tidak bisa Secara hidup di normal dunia ya. luar, ya tidak bisa hidup Iya. secara normal, itu sudah bisa kita informasikan dari awal, gitu, Awal. seawal mungkin, betul. Nomor satu Betul. itu. Terus kemudian nomor Mm-mm. dua, nanti kita Mhm. pada usia sekitar 18 sampai 24 minggu, sekitar 5 bulan lah, 5 bulan kehamilan, kita akan memastikan kelengkapan organ-organ dari janinnya. Matanya Hmm. gimana, otaknya lengkap atau tidak, bibirnya bagus enggak, struktur jantungnya lengkap atau tidak, tulang belakangnya bagus enggak, dia punya kandung kencing atau tidak. Nah, jadi Oh. struktur-struktur bayi itu kita nilai ada tidak kelainan bawaan yang berat yang menimbulkan dia Mhm. cacat berat misalnya. Itu kita nilai pada Mhm. usia 5 minggu. Jadi nggak bisa kalau udah hamil 8 bulan, 9 bulan, terus tanya, Mau dok ini dicek. bayi saya ada cacatnya nggak dok? Sulit, karena sudah semakin besar Iya, bayinya iya. kan gitu. Ya, jadi pada usia 5 bulan kita lihat kalau itu sudah bagus, semua sudah baik, nggak ada masalah, insya Allah kesananya hamilannya akan berjalan dengan baik. Ya, terus nanti setelah Mhm. itu usia sekitar ya 6 7 8 bulan lah ya, kita mulai melihat posisi kepalanya ada di mana, air ketubannya Mhm. gimana, letak ari-arinya gimana. Kenapa? Buat persiapan nanti mau melahirkan. Tuh. Nah, Pikirkan. terus fungsi berikutnya dari alat USG itu kita bisa menilai perkiraan berat janin. Perkiraan berat Bisa janin sampai ya. Jadi gitu ya. Iya, iya. betul, kan walaupun bisa juga dengan pengukuran dari Bu Bidan ya, Bu Bidan pakai alat jangka itu, diukur perutnya, pakai rumus juga keluar angka taksirannya. Ya dengan USG Mhm. juga bisa. Nanti kita bisa bandingkan. Jadi perkembangan Mhm. janinnya dari bulan ke bulan bisa kita pantau. Sesuai nggak nih Mhm. pertumbuhan janinnya dengan grafiknya gitu. Jadi kalau Mhm. ada janin yang kurang, pertumbuhannya, oh ini kenapa ini kurang? Apakah ibunya muntah-muntah misalnya sehingga kurang asupan gizinya? Atau ibunya punya Mhm. penyakit lain, misalnya anemia, kekurangan zat besi, atau ibunya punya penyakit lain, hipertiroid misalnya, punya diabetes, punya darah tinggi, nah itu semuanya berpengaruh. Jadi dari situ kita bisa menilai. Tuh. Iya, Yang terakhir iya. kadang-kadang sering ditanyain tuh, ini bayinya laki-laki atau perempuan dok? Karena saya mau cari nama misalnya. Gitu. Nah, itu Iya, bisa jenis kita ketahui kelamin ya, dengan Dok. alat USG. Iya, makanya itu jenis Iya, kelamin. oke. Iya. Iya. Gitu. Jadi banyak sebenarnya fungsi USG kalau kita kerjakan dengan cara yang tepat ya, dengan cara yang tepat. Jadi USG itu sebuah alat diagnostik yang memang harus dikerjakan oleh orang-orang yang berkompeten ya. Jadi nggak bisa sembarangan orang pegang alat USG kemudian menilai. Jadi nggak bisa tukang cendol dikasih USG gitu terus wah, itu nggak bisa kan begitu. Bahaya, Dok. Nah Nanti makanya dikasih itu gula ya merah. betul. Nah, ini seringkali Iya. pertanyaannya tuh begini, ini aman nggak sih dok kalau dikerjain tiap bulan? Aman nggak sih kalau dikerjain tiap minggu? Ini jangan-jangan katanya ada yang bilang kalau kerjain USG nggak boleh sering-sering, nanti Iya. beresiko gitu. Iya, Enggak, karena betul itu betul, alat Dok. USG adalah gelombang suara. Ya, gelombang Hmm. suara sama seperti kita bicara, cuman gelombangnya frekuensinya sangat tinggi, jadi kita nggak bisa dengar. Tuh, Oh, jadi gitu. dia aman ya selama dikerjakan oleh orang-orang yang memang berkompeten untuk mengerjakan USG. Tuh, jadi nggak usah Hmm. takut. Jadi lain seperti ronsen. Kalau ronsen memang tidak aman. Ya, jadi ronsen tuh kalau kepepet saja kita kerjakan. Misalnya ibunya kecelakaan, tulang Mhm. panggulnya patah, tapi ternyata dia sedang hamil. Kan Iya, kita mau iya, tahu iya. nih patahnya ada di mana. Itu pakai USG nggak bisa. Nah, kita harus Harus pakai ronsen, ronsen. terpaksa kita Oh, ronsen iya, kan iya. begitu. Iya. Iya. Nah, terus Dok, USG itu kan banyak banget ya. Yang sering-sering saya dengar nih Dok, ada yang namanya USG transvaginal, terus USG Ya. lain-lain. Nah, itu Hmm. bedanya apa Dok? Mm-mm. Ya, Mungkin bisa betul. Jadi dijelasin Dok. gini, Mm-mm. hmm,
Jadi alat Hmm. ultrasonografi itu ada alatnya yang kita tempelin di tubuh pasien. Ya, itu yang memancarkan gelombang sama menangkap gelombang. Ada yang lewat permukaan tubuh, bisa di perut, bisa di dada, bisa di payudara, bisa di mata juga bisa. Sebenarnya kalau kita mau Oh, USG gitu. mata tuh ada juga. Iya, 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 kita iya. menilai kondisi dalamnya mata itu bisa. Dokter mata juga ada Iya, juga yang iya. pakai. Atau Heeh. kelenjar tiroid di leher itu juga ada ya. Jadi kalau kita tempelkan di perut, ya alatnya itu namanya USG-nya abdominal atau USG lewat perut. Bisa. Yang paling sering kita pakai itu. Ya, tapi ada kalanya kalau kita untuk hamil atau hamil yang masih awal atau kita mau mengevaluasi misalnya program ingin anak, ya mau bayi tabung misalnya atau sedang program pengen hamil, ya kita menggunakan USG yang transvaginal, ya USG-nya lewat vagina. Kenapa kok lewat vagina? Ya, karena dengan begitu alat USG-nya lebih dekat dengan rahimnya. Kalau alat Oh, USG kan kalau lewat pantes. perut kan lewat kulit, lewat lemak, Iya, iya, ya iya. kan? Ya lewat kandung kencing baru Belum kena lagi ke lemangnya rahimnya. banyak ya, Dok. Betul, rintangannya banyak. Iya, iya. Sedangkan kalau Iya, transvaginal, lewat vagina langsung ketemu sama rahimnya. Jadi gambarnya lebih detail. Gambarnya lebih oh, bagus. Ibarat kita fotonya deket dengan objeknya. Sama foto dari jauh. Kan begitu. Kalau dari iya, jauh iya. kan samar-samar kelihatannya. Kalau foto Iya, dari dekat, iya. wah ini detail banget nih. Hidungnya mancung, matanya lebar, alisnya Iya, iya, bagus. iya. Misalnya kayak begitulah kalau kita foto ya. Nah ini dengan alat USG yang lewat vagina, kita lebih detail melihat gambaran otot rahimnya gimana, permukaannya gimana, dalam rahimnya gimana, inung telurnya gimana, kita bisa tahu. Tuh, jadi pada Oh, kondisi yang tertentu kita butuh yang vaginal gitu. Ya, oh, iya. kemudian ada juga nih yang sering tanya, dok ini USG-nya 2 dimensi apa 3 dimensi kan gitu. Dimensi, ya, ya, betul, betul, Dok. Sering banget itu, Dok. Iya, jadi sebenarnya 2 dimensi, 3 dimensi itu perkembangan teknologi ya. Jadi alat itu bisa menangkap gambar dari 2 sisi panjang kali lebar. Kalau ditambah 1 sisi lagi, yaitu tingginya, panjang, lebar kali tingginya dia ya kan, maka jadi volume. Nah, volume itu yang kita sebut sebagai 3 dimensi. Nah, setelah Oh, ada 3 dimensi, kemudian dia bisa menangkap gambar itu bergerak. Bergerak artinya motion. Ya kalau motion jadi video, namanya iya, 4 dimensi. Ya, jadi betul pertama. oh, Jadi pertama 2 dimensi dulu, ditambah satu ukuran lagi jadi 3 dimensi. Kemudian kalau dia bisa bergerak namanya 4 dimensi. Itu. Jadi kita bisa melihat video bayinya di dalam perut lagi gerak-gerak, mulutnya buka-buka, tangannya melambai-melambai. Kalau dengan USG yang 4 dimensi, misalnya kita setting di 4 dimensi bisa. Atau kita sekedar mau ngelihat wajahnya, foto wajahnya, kita dengan USG yang 3 dimensi bisa. Itu. Itu hanya kayak perkembangan yang, teknologi. ya, Ya, kayak kayak yang yang ada di Queen Queen Latifah. Latifah ya, Iya, betul, betul. betul. Iya, Dok. Iya, Dok, itu pasiennya gimana, Dok? Udah banyak nih ya, Dok. Ya banyak karena banyak yang penasaran muka bayi saya kayak siapa ya kan gitu. Betul. Dok, tapi ngomong-ngomong makasih loh, Dok. Tadi muji hidung udah mancung, matanya bagus. Itu hidung bayinya loh. Oh, gitu. Nggak apa-apa, Dok. Ini mah daripada ini nggak ada yang muji, ya udah muji Iya sendiri-sendiri betul. aja, Dok. Oke, Dok, lanjut untuk Ya. USG ini tadi ya, Dok ya. Ada nggak sih, Dok, yang perlu disiapkan oleh ibu hamil sebelum dia melakukan USG, mungkin ke dokter atau kemana gitu? Jadi gini, sebenarnya persiapan khususnya nggak ada. Ya karena USG itu Mm-mm. pemeriksaannya sangat sederhana dan tidak membutuhkan persiapan. Tuh, jadi Oh beda kalau ya. ronsen, ya kan kalau ronsen nanti butuh masukin di alat ronsen, mesti begini, mesti kalau di USG enggak. Jadi kapan saja, di mana saja, asal USG-nya siap, pasiennya siap, ruangannya siap, itu bisa dikerjakan. Itulah enaknya pemeriksaan USG. Jadi dia simple, cepat, dan hasilnya real time. Saat itu Oh kita ya. lihat, saat itu juga hasilnya ada. Kalau ronsen kita tunggu, di foto, tunggu Ya, sebentar, betul. diproses, baru ada. Kayak zaman dulu kayak di aftruk lah kalau foto, ya Iya, kan? iya. Nah, Iya, betul, itu. betul, Dok. Iya, Masih pakai jadi itu. klise gitu ya, Dok. Nah, masih pakai klise, bener. Ya, kalau sekarang OSG sudah enggak. Tuh. Jadi itu. Udah Mm-mm. gampang. Ya, Betul, udah betul. gampang. Ya. Oke. Berarti nggak perlu ya, maksudnya kayak perlu harus makan makan sayur dulu, mungkin minum Enggak, air banyak dulu, nggak ya, Dok ya? enggak harus, enggak harus. Enggak, Iya, bisa. bisa lebih aman gitu ya, Dok. Oke, Betul. Dok. Mungkin, Dok, ini udah mau hampir 30 menit ya. Dokter juga mau praktik nih kayaknya nih. Dok, Dok, kira-kira ada ini nggak sih, Dok, trik atau saran khusus untuk ibu-ibu hamil dalam menjaga kesehatannya? Terutama nih, Dok, ini kan pandeminya masih Pandemi ya, betul. kemana-mana nih.
Iya, betul dok. Ya, ya, ya. Jadi gini, yang nomor satu, begitu Anda tahu bahwa Anda hamil kan pasti dia tahu, oh saya kok terlambat haid. Nah, terlambat haid mikir Mm-mm. apakah saya hamil. Kemudian dia tes kehamilan. Nah, begitu tes kehamilannya sudah dinyatakan positif, segeralah periksa. Ya, kenapa tadi Mm-mm. kita harus memastikan kehamilannya satu benar hamil atau tidak, kondisi kehamilannya benar dalam kandungan atau tidak, kemudian dia tumbuh baik atau tidak. Nomor satu itu. Nomor dua, Mm-mm. jaga kebersihan dan kesehatan kita terutama di masa pandemi ini ya. Jadi harus Mm-mm. pakai masker kalau keluar, harus jaga jarak ya, kemudian rajin cuci tangan. Nah, kemudian ibu hamil tuh butuh gizi. Apakah gizinya Mm-mm. jadi buat dua orang? Tidak. Ya, jadi kalau dulu kan mitosnya, oh kalau orang hamil makannya buat dua, jadi Makanya harus dua. lebih banyak. Enggak, jadi makanlah seperti biasa, sedikit tapi sering. Dengan cara begitu, mualnya diharapkan akan lebih berkurang. Nah, gimana kalau mualnya banyak banget setiap saat makan, muntah, minum, muntah lebih dari 10 kali? Kunjungi tenaga kesehatan, ke bidan, ke rumah sakit, atau ke dokter supaya mendapatkan pengobatan. Kenapa? Karena kalau ibunya muntah-muntah terus, kekurangan gizi, bayinya juga akan kurang gizi. Apa yang ibu makan juga jadi makanan bayinya kan? Iya, betul Ya, betul. itu dia. Nah, kalau ibunya nggak makan apa-apa, bayinya nggak dapat apa-apa. Nah, besok kalau mau numbuhin Kasihan. otak, iya, kalau mau numbuhin otak nggak ada bahannya gimana? Kalau cuma separuh Iya, otaknya kan kasihan dia, kan gitu. iya, betul. Iya. Mana mau di Dan, USG juga ya dok ya? nah, betul. Ya, jadi di masa pandemi ini memang kita memperlakukan khusus lah ibu hamil karena memang dia kelompok yang rentan ya. Jadi jaga hati-hati jangan di kerumunan, jangan ikut arisan dulu. Ya sementara Iya. kalau senam hamil di rumah gitu kan ya tetap jaga jarak. Jadi harus berhati-hati kalau ibu hamil. Jadi lebih baik menjauhi orang-orang yang sedang berkerumun ya dan jangan ngobrol kalau tidak pakai masker. Karena ibu hamil begitu dia nanti tertular oleh dengan COVID, maka dia melahirkannya di ruang khusus. Ya di ruang Oh, isolasi. Ya isolasi. di Kasihan ruang bayinya ya isolasi. dok ya? Setelah itu dia nggak boleh ketemu bayinya. Karena bayinya dari Oh, dalam perut, iya dari dalam perut kan bayinya bersih dari virus. Karena virusnya tidak menular lewat kandungan. Dia kan iya, iya. nularnya kan lewat jalan nafas. Iya, nanti kalau ketemu ibunya, dia ketularan dari ibunya bisa meninggal bayinya kan. Iya, Jadi iya, kita betul, betul. pisahkan, betul. Nah, kan bayangin rasanya, udah capek-capek lahiran terus nggak boleh ketemu bayinya kan. Hanya Iya, gara-gara kita tertular oleh COVID. Ya, jadi harus COVID. hati-hati. Betul, harus hati-hati. Jaga kebersihan, tetap pakai masker, sering cuci tangan, ya kan, jangan jaga jarak. Hindari kerumunan-kerumunan. Jadi kalau nggak perlu ke mall, ya nggak usah ke mall dulu lah. Kalau nggak perlu ke Wow. pasar, ya juga nggak perlu ke pasar. Lihat-lihat dulu pasarnya rame apa enggak. Yang jualan tuh banyak kerumunan atau tidak. Kalau iya, hindari dulu, cari yang sepi aja, begitu. Ya. Beli baju bayi bisa beli online ya dok ya Ya, sekarang? sekarang kan lebih mudah Ah, online, kan gampang makanya iya, itu. gampang. Nggak usah keluar rumah ya dok. Iya. Iya. Oke dok, dok, ini saya penasaran satu kali lagi dan ini sering Ya, banget ditanya gitu dok. Eh, frekuensi kita melakukan USG tuh boleh nggak sih dok? Misal 1 bulan tuh sampai 2-3 kali kayak gitu. oke. Nah itu Ya, dok, sering banget ditanya. betul. Jadi, apa sih yang standar atau yang dianjurkan secara internasional kapan untuk periksa USG? Secara internasional itu cuma 3 kali. Yang nomor satu, awal kehamilan. Di bawah 12 minggu harus 1 kali. Nomor dua, 18 sampai 22 minggu 1 kali untuk memastikan kelengkapan organ bayinya. Nomor tiga, pada usia 36 minggu untuk Oh, memastikan persiapan nanti persalinan. Secara oh internasional gitu. cuma 3 itu. Kalau itu semuanya sudah terlewati minimal itu harusnya sudah baik. Nah, cuman beberapa praktek dokter setiap periksa dia melakukan pemeriksaan USG. Tujuannya buat apa? Dia pengen tahu di dalamnya ada apa, gitu kan? Karena tadi kan tujuannya mau melihat apa yang ada Mau di melihat dalam tubuh manusia. perkembangannya. Betul. Dia ngelihat Betul, betul, gimana betul. bayinya. Jadi bisa. Terus kemudian apakah aman dok kalau dikerjakan tiap bulan? Aman. Ya, tadi kan gelombangnya gelombang suara. Bahkan pada beberapa kasus mungkin kita mengerjakannya nggak cuma setiap bulan, bahkan ada yang 3 hari sekali, ada yang besok suruh kontrol lagi, ibu besok kontrol ibu coba kita lihat lagi seperti itu. Ada yang 1 minggu suruh kita datang, ibu datang lagi 1 minggu nanti kita konfirmasi lagi, itu bisa dan itu aman. Jadi nggak usah takut bahwa USG itu tidak sama dengan alat dengan alat ronsen. Ya, dia Iya, tidak iya. tidak menggunakan sinar radioaktif, jadi tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Ya, jadi aman, sangat Iya. aman selama dikerjakan oleh tenaga medis yang berkompetensi itu. Kayak Ya. dokter Okta.
Ya, jadi nanti teman-teman atau sahabat Queen Latifah yang lagi hamil di rumah mau USG bisa datang ke Queen Latifah ya dok, ketemu dokter Ya, Okta ya nanti ya. betul. Mumpung Siap. USG-nya baru. Nah, Dan lagi ada loh, promo dok. iya. Jarang-jarang Iya. loh di Kulon Progo ada yang punya USG bagus tuh jarang-jarang. RSUD aja baru, baru ada. Setelah jadi rumah sakit sebesar itu ya kan. Queen Latifah baru-baru Kira-kira aja ada. udah ada. Itu. Iya, itu langsung ke Queen Latifah besok ketemu dokter Okta. Dokter Okta kebetulan jadwal praktiknya Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu ya dok ya jam Betul, tiga ya belas siang jam ya. 18. Oke, siap dok. Saya nggak ke Oke. sana nih dok. Saya nggak WSD loh dok. Soalnya saya Oh belum gitu ya. hamil. Oh, pengen apa enggak tapi? Cuman, nanti dok menikah Oh dulu dok, gitu ya. menikah dulu. Aduh, kocak. Oke, dok, makasih banyak Oke, waktunya. oke. Selamat beraktivitas kembali. Ya, Ya, itu tadi pesannya Dokter Okta, harapannya bisa diimplementasi untuk semua orang ya, dok ya. oke. Oke, dok. Terima Ya, kasih, dok. Selamat makasih. sore. Makasih Ya. semuanya. Oke, sahabat Queen Latifah, itulah tadi perbincangan kita dengan Dokter Octaviano dan sahabat Queen Latifah yang saat ini mungkin lagi nonton dan mungkin sedang dalam kondisi hamil, terutama ibu-ibu muda nih biasanya suka banget uh, Queen Latifah Kulon Progo sudah tersedia layanan USG 4 dimensi. Jadi teman-teman, sahabat, dan lain-lain diajakin semua tuh yang ibu-ibu hamil ke Queen Latifah buat USG nanti yang melakukan tindakannya adalah Dokter Octavianus sendiri. Oke, nah saya juga mau kasih tahu nih, mumpung nih satu layanannya baru dan masih fresh banget. Terus yang kedua, lagi ada promo juga nih buat kalian yang daftar di bulan September 2020. Jadi jangan khawatir, Kak Rama, aku mau USG-nya di bulan Oktober, kira-kira masih dapat promo nggak ya? Nah, kalaupun kalian USG-nya nanti di bulan Oktober, tapi kalau kalian daftarnya di bulan September akan dapat harga khusus, yaitu mulai dari 225.000 untuk USG-nya. Nah, dan tersedia juga nih berbagai macam souvenir unyu, souvenir ungu kalau bahasa saat ini tuh. Gitu ya, ada t-shirt, ada mug, terus ada nanti file-file USB-nya kalian juga bisa disimpan dalam USB gitu. Wah, pokoknya udah paling kekinian deh, paling gemoy, paling ungu pokoknya. Oke, sahabat Queen Latifah, pokoknya saya tunggu kedatangan kalian di RSU Queen Latifah Kulon Progo, nanti juga bareng Dokter Okta. Dan siap-siap untuk perbincangan kami selanjutnya, entah itu nanti dengan dokter siapa ya, di minggu depan atau minggu selanjutnya. Jangan lupa juga, kasih komentar kira-kira besok mau bahas tentang apa, nanti biar bareng-bareng kita bahas juga. Oke nih, sampai nih banyak nih yang tanya nih, Dokter Okta juga dibuat IGTV kan? Siap dong dibuat IGTV. Oke, sahabat Queen Latifah, kalau kalian butuh layanan kesehatan, jangan lupa hubungi saja RSU Queen Latifah Kulon Progo di nomor 0274 2890 679 atau melalui WA di nomor 0822 9999 6890. Dan jangan lupa ya follow Instagram kami di @rsuqueenlatifah.kp. Assalamualaikum, selamat sore, jaga kesehatan.